Saudara-saudari terkasih, Kardinal James Michael Harvey menutup pintu suci Basilika Kepausan Santo Paulus di luar tembok pada hari Minggu tanggal 28 Desember dalam sebuah perayaan Ekaristi yang berlangsung dengan khidmat. Dalam homilinya, Kardinal Harvey menegaskan kembali tema utama tahun Jubileum, yakni harapan Kristiani yang berakar pada kepercayaan kepada Allah dan mampu melintasi sejarah tanpa jatuh ke dalam optimisme yang naif. Menurut Kardinal Harvey, harapan Kristiani tidak mengabaikan realitas dunia yang saat ini ditandai oleh perang, krisis, ketidakadilan, dan kebingungan. Ia menegaskan bahwa iman Kristiani tidak mengajak orang melarikan diri dari kenyataan, tetapi juga tidak membiarkan manusia terjebak dalam keputusasaan dan penjara batin. Ia menggambarkan dua sikap manusia yang saling berlawanan namun saling melengkapi. Keinginan untuk melarikan diri dari keterbatasan dan luka sejarah, serta kecenderungan untuk tetap tinggal namun terbelenggu dalam sikap menyerah. Dua sikap ini menurutnya serupa dengan gerak membuka dan menutup pintu suci. Dalam keduanya tersimpan ingatan akan belas kasih Allah yang tidak pernah habis dan akan keselamatan yang telah dianugerahkan, yang hadir dalam sejarah sebagai benih yang mampu terus bertumbuh. Perayaan liturgi berlangsung di bawah sinar matahari musim dingin yang menghangatkan umat beriman di halaman Basilika. Pintu suci terletak di sisi kanan fasad Basilika, di bawah salib dengan tulisan Spes Unica atau satu-satunya harapan. Kardinal Harvey menegaskan bahwa satu-satunya harapan itu adalah salib Kristus, harapan Paskah yang lahir dari pemberian diri sepenuhnya dan mekar dalam kebangkitan. Di dekat pintu suci terukir kalimat Latin, Ad sacram Pauli cunctis venientibus edem, sit pacis donum perpetumque salus, yang selama setahun terakhir menemani para peziarah. Kalimat tersebut menjadi doa agar anugerah damai sungguh menyebar di dunia yang dilanda konflik dan ketidakadilan. Prosesi penutupan pintu suci berlangsung dalam suasana hening dan penuh permenungan. Kardinal Harvey melangkah menuju pintu suci yang terdiri dari 3 panel, melambangkan 3 tahun persiapan menuju tahun suci 2000, sebagaimana diminta oleh Santo Yohanes Paulus II. Ketiga panel ini didedikasikan kepada Bapa yang penuh belas kasih, Roh Kudus sebagai pelaku utama evangelisasi, dan Putra sebagai Sang Penebus. Setelah berlutut sejenak dalam doa, Kardinal Harvey menutup pintu suci tersebut. Kembali kepada homilinya, Kardinal Harvey menegaskan bahwa berakhirnya suatu perayaan selalu terikat pada waktu, sementara belas kasih Allah tetap terbuka sepanjang masa. Ia mengajak umat untuk terus melanjutkan perjalanan pertobatan dan harapan yang telah dijalani selama tahun suci. Ia juga mengingatkan kata-kata Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma, harapan tidak mengecewakan, yang menjadi pengiring seluruh tahun Jubileum. Kata-kata ini menurutnya bukan sekedar slogan, melainkan pengakuan iman yang lahir dari pengalaman hidup yang penuh penderitaan, penjara, dan kegagalan. Harapan tetap tertahan karena dasarnya bukan kekuatan manusia, melainkan kasih setia Allah. Kardinal Harvey menekankan bahwa pintu suci bukan hanya ambang fisik, melainkan juga simbol perjalanan batin. Melaluinya berarti meninggalkan beban yang memberatkan hati, melepaskan sikap merasa cukup dengan diri sendiri, dan dengan rendah hati mempercayakan hidup kepada Allah. Pintu suci juga menjadi tanda jalan pertobatan, kembali ke dalam persekutuan, dan kembali ke rumah Bapa. Ia menegaskan bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi manusia. Manusialah yang dipanggil untuk melangkah masuk. Harapan bersama iman dan kasih
sebagaimana disebut Paus Fransiskus sebagai inti kehidupan Kristiani. Kardinal Harvey menegaskan bahwa harapan yang dihidupi dalam Yubileum 2025 jauh melampaui optimisme kosong atau pelarian dari kenyataan. Harapan berarti menantikan dengan penuh kepercayaan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dan yang sedang menuju kepenuhannya, sambil menghadapi penderitaan dengan pandangan tertuju pada Kristus dan keyakinan bahwa hidup dan keselamatan akan menang. Ia juga menyoroti pentingnya pertobatan hati dan pengalaman pengampunan dalam sakramen rekonsiliasi. Menurutnya, Paus Fransiskus dan Paus Leo ke-14 sama-sama menekankan bahwa harapan tumbuh ketika manusia berani masuk ke kedalaman hidup, menembus sikap putus asa, dan menggali lebih dalam dari permukaan kenyataan. Meski rapuh, harapan memiliki potensi besar untuk mengubah dunia. Santo Paulus kembali dihadirkan sebagai teladan. Dalam kelemahannya, ia justru menemukan kekuatan melalui perjumpaan dengan Kristus. Rantai penjara yang dialaminya dari Filipi hingga Roma tidak pernah memadamkan kebebasan batinnya. Kardinal Harvey menegaskan bahwa tidak ada penjara yang mampu memadamkan kebebasan batin mereka yang hidup dalam Kristus. Ia juga mengingatkan ensiklik Spe Salvi, karya Paus Benediktus ke-16, yang menegaskan bahwa manusia membutuhkan banyak harapan kecil dan besar, tetapi semuanya berpuncak pada satu harapan terbesar, yaitu Allah sendiri. Allah hadir sebagai kenyataan yang hidup dan nyata, yang menopang ketekunan hidup sehari-hari dan menjamin hidup yang sesungguhnya. Menutup homilinya, Kardinal Harvey menegaskan bahwa melintasi pintu suci berarti dipanggil untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi atas anugerah yang telah diterima. Setiap peziarah dipanggil untuk menjadi tanda yang rendah hati, namun bercahaya dari kehadiran Allah di dunia yang penuh perpecahan dan ketakutan. Ia juga mengajak umat meneladani para kudus, terutama keluarga kudus Nazaret yang menghidupi harapan dalam kesederhanaan hidup sehari-hari, melalui kerja sunyi, saling memperhatikan, dan kesetiaan pada kehendak Allah. Ketika pintu suci ditutup, ujar Kardinal Harley, semoga pintu iman, kasih, dan harapan tetap terbuka di dalam hati kita. Pintu perutusan harus tetap terbuka, karena dunia membutuhkan Kristus. Pintu suci Basilika Santo Paulus di luar tembok menjadi basilika kepausan ketiga yang ditutup. Sebelumnya, pintu suci Basilika Santa Maria Maggiore ditutup pada hari Natal, kemudian disusul Basilika Santo Yohanes Lateran pada hari Sabtu tanggal 27 Desember, dan Paus Leo ke-14 dijadwalkan akan menutup pintu suci Basilika Santo Petrus pada tanggal 6 Januari 2026 bertepatan dengan Hari Raya Penampakan Tuhan.